Gereja Masehi Injili di Timor memasuki tahun pelayanan 2024 dalam tuntunan tema periodik Lakukan Keadilan, Cintai Kesetiaan, dan Hidup Rendah Hati di Hadapan Allah. Dan subtema Hormati Tuhan, Berlaku Adil, Jaga Keutuhan Bangsa untuk Damai Sejahtera Negeri. Subtema ini mencerminkan panggilan Allah yang dipercayakan kepada Gemit untuk menghormati Tuhan, berjalan bersama, saling menopang, dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan serta peluang pelayanan. Tahun 2024 merupakan masa peralihan kepemimpinan Majelis Sinode Gemit dari periode 2020-2023 ke periode 2024-2027 yang ditandai dengan serah terima jabatan pelayanan di Jemaat Getsemani Babau, Klasis Kupang Timur pada 10 Januari 2024. Selanjutnya, Majelis Sinode Gemit melaksanakan persidangan Majelis Sinode ke-52 di Gemit Center Kupang pada 6 sampai dengan 7 Maret 2024 dan memutuskan 220 kegiatan untuk dikerjakan sepanjang tahun 2024 sebagai implementasi dari HKUP Penguatan 2. Untuk mensukseskan pelayanan Majelis Sinode Gemit pada 7 April 2024, Majelis Sinode memperhadapkan BPP Sinode dan UPP Majelis Sinode Gemit periode 2024-2027 di Jemaat Immanuel Oepura. Selanjutnya, Majelis Harian Gemit mengadakan pembekalan bagi BPPS dan UPPMS di Jemaat Nielelogama Klasis Amfoang Selatan untuk menanamkan nilai organisasi dan membangun soliditas dalam melaksanakan pelayanan. Memahami panggilannya dalam konteks masyarakat majemuk, Gemit mendorong pelayanan koinonia yang inklusif secara nasional dan dalam konteks lokal melalui kegiatan Pertemuan Raya Pemuda Gereja PRPG dan Pertemuan Raya Perempuan Gereja PRPRG PGI 2024 di Toraja, menghadiri sidang MPL PGI di Toraja Utara, kolaborasi bersama Keuskupan Agung Kupang dan pemerintah provinsi dalam gerakan NTT Hijau, menghadiri sidang sinode IPTL, menghadiri dan membawakan materi pada berbagai lembaga mitra. Melalui aspek koinonia, Gemit melakukan pengkajian dan penulisan berbagai naskah teologi untuk memperkuat ketaatan pada ajaran Gemit, peningkatan kapasitas pastoral bagi presbiter non-pendeta melalui pembentukan satpel dan pelatihan pastoral, pengadaan aplikasi Beta Gemit, publikasi aktivitas pelayanan melalui media digital, pengembangan sistem informasi manajemen gereja melalui website bagi 30 gereja di sekitar Kota Kupang, pelatihan penguatan kapasitas literasi dan konservasi dokumen. Majelis Sinode juga menerima kunjungan dari berbagai mitra instansi pemerintah, swasta, dan berbagai partai politik serta mengadakan pendidikan politik bagi warga untuk menghadapi pilkada serentak tahun 2024. Pada momen tersebut, nama Ketua Sinode Gemit dicatut sebagai salah satu ketua tim pemenangan dari paket tertentu. Terhadap hal ini, Majelis Sinode Gemit menegaskan bahwa keterlibatan Gemit dalam politik bukan untuk memperjuangkan kepentingan pasangan atau partai tertentu, melainkan kepentingan nilai, yakni keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera bagi masyarakat yang luas, terutama yang miskin dan tertindas, serta bagi lingkungan alam, sebagaimana visi kerajaan Allah di bumi. Dalam rangka memperkuat tugas kesaksian gereja di bidang marturia, BPPS dan UPPMS melakukan kegiatan antara lain menerbitkan buku-buku pembinaan anggota gereja, penerbitan buku renungan Gerak Iman Atasi Rabies berkat kerjasama Gemit dan Australia Indonesia Health Security Partnership sebagai bentuk edukasi tentang rabies dan cara menanganinya. Penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Amanatun, Dengka, Adang, dan Lembur, diskusi tematik bulanan, penyusunan dan penjemaatan naskah teologi pokok-pokok ajaran Gemit, hasil dari naskah PPA tersebut akan dibawa ke sidang Sinode Istimewa tahun 2025. Berkaitan dengan hal ini,
Gemit juga memperkuat kegiatan kategorial fungsional dan teologi penginjilan melalui kegiatan semi loka pedoman praktis berteologi PD, pelatihan pengkhotbah IP, perhadapan pengurus pendeta emeritus, perhadapan pengurus dan pendampingan bengkel part Sinode Gemit, perayaan Hari Anak Gemit dan Hari Natal part Gemit, Muspel Perempuan Gemit dan pendampingan spiritualitas dan ekonomi perempuan, Muspel Pemuda Gemit di Jemaat Immanuel Nembrala, Muspel Kaum Bapa Gemit di Teluk Kabola Alor, pembentukan pengurus insan disabilitas, serta ibadah bersama karyawan kantor Sinode Gemit dan pemerintah Kota Kupang untuk membangun keakraban, mengisi spiritualitas demi kemajuan organisasi masing-masing lembaga. Pada bulan Agustus, Majelis Sinode Gemit merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengadakan ibadah syukur dan berbagai lomba bertemakan Hari Kemerdekaan, sekaligus momen untuk menata sistem kerja di rumah bersama Sinode Gemit dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bergereja. Bulan September 2024, Majelis Sinode mengadakan rapat koordinasi untuk mengevaluasi program pelayanan 2024 sekaligus memperkuat kerja kolaborasi untuk menyelesaikan berbagai kegiatan yang masih ada. Selanjutnya, Gemit juga mendorong upaya keberpihakan dan solidaritas bersama kelompok rentan melalui pemberdayaan ekonomi bagi jemaat purna migran dan jemaat lainnya berkat kerjasama dengan M21 Kerk in Akti Belanda dan Julie Mary Foundation, pembuatan SOP jemaat mampu dan jemaat binaan, peningkatan kapasitas diaken melalui TOT, pendampingan dan advokasi masalah karyawan atau jemaat dan masyarakat umum, serta penyelesaian masalah aset Gemit, sosialisasi tentang KDRT, kekerasan seksual, penjemaatan SOP advokasi Gemit, dan safeguarding, monitoring, dan evaluasi bagi pendeta yang ditempatkan di rumah sakit dan lapas. Pada November 2024, Gemit berhadapan dengan bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Flores Timur yang menimpa mata jemaat Immanuel Boru, jemaat Ebenezer Larantuka, Klasis Flores. Terkait bencana ini, Gemit hadir untuk misi kemanusiaan dengan bantuan material, dukungan spiritual, dan emosional untuk pemulihan masyarakat yang terdampak tidak hanya bagi warga Gemit, tetapi bagi seluruh masyarakat. Masih tentang aspek marturia, khususnya di bidang pendidikan, Gemit bergumul dengan 627 sekolah. Di antaranya, 71 sekolah berada dalam kondisi yang sulit dan membutuhkan perhatian ekstra. Untuk mengatasi hal ini, Gemit mengadakan kampanye Gemit Berhikmat untuk menggalang dukungan, membangun kerjasama dengan UKSW Salatiga, UKI Jakarta, Universitas Maranatha Bandung, Institut Maranatha Bandung, dan beberapa lembaga pendidikan tinggi di NTT untuk menyediakan beasiswa bagi calon guru maupun guru honor yang memenuhi syarat, dan bagi anak-anak Gemit, reorganisasi dan restrukturisasi organ yayasan, intervensi gaji guru, pelatihan kapasitas literasi bagi guru-guru sekolah unggul, penempatan guru, penyelesaian sengketa tanah sekolah, dan bantuan dana bagi pengembangan sarana prasarana sekolah. Pada tanggal 31 Oktober, bertepatan dengan momen hari ulang tahun ke-77 Gemit dan hari ulang tahun ke-507 Reformasi Gereja dan penutupan bulan keluarga, Gemit melaunching 13 sekolah unggul Gemit untuk merubah citra sekolah Gemit, menciptakan pendidikan yang berkeadilan dan generasi yang berkarakter. Perjalanan ini tidak mudah. Di tengah upaya memperbaiki wajah sekolah Gemit, 83 siswa SD Gemit Nunuk Niti Amanuban Timur ramai-ramai pindah dan sekolah itu terancam ditutup sebab hanya memiliki 2 orang guru.
Majelis Sinode Gemit membangun koordinasi dengan pemerintah Kabupaten TTS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS, Komisi 4 DPRD Kabupaten TTS, dan Yayasan Tois Neno untuk menempatkan beberapa orang guru, yakni 2 orang aparatur sipil negara dari Pemda TTS, 1 orang guru bantu dari Yayasan Gnaritas dengan biaya penuh, 1 orang guru bantu dari Yayasan Tois Neno, dan 2 orang guru bantu dari Institut Pendidikan SOE dengan skema pembiayaan dari Majelis Sinode Gemit. Diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengurai sejumlah persoalan sekolah Gemit. Di bidang liturgia, Gemit memberi perhatian pada penggunaan atribut-atribut ibadah dan unsur-unsur pendukung lainnya. Karena itu dilakukan monitoring dan evaluasi liturgi model 1-5, pelatihan pemandu lagu, konsultasi dan diskusi petunjuk teknis dekorasi ruang dan musik gerejawi. Untuk mendukung produk-produk nyanyian gerejawi, pada tanggal 25 November, Majelis Sinode Gemit meresmikan studio Litmugar Gemit. Hal ini merupakan sebuah langkah maju Gemit dalam aspek liturgi, berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi gereja, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Di bidang oikonomia, Gemit mendorong penilaian kualitas pelayanan dan transparansi pengelolaan keuangan gereja. Karena itu, diadakan kegiatan penjemaatan peraturan perbendaharaan bagi jemaat dan klasis, penguatan produk dan jaringan penjualan kolportase Gemit. Gemit melalui BPAPM melakukan manajemen dan pengembangan aset milik Gemit di Yayasan Alfa Omega, pengembangan kebun buah di Petuk, lahan pertanian terintegrasi Loli, pembuatan damprit untuk sawah Sulamanda, sawah Nunkurus, serta UMKM di Jemaat Zaitun Tenau dan investasi lainnya. Namun Gemit juga masih bergumul dengan pembangunan Gemit Center yang sudah 12 tahun belum selesai. Karena itu pada tanggal 18 Desember, Majelis Sinode Gemit mengadakan kegiatan penggalangan dana dan launching aksi 150.000 per orang sebagai komitmen warga Gemit untuk 1 aksi, 1 harapan, 1 perubahan demi penyelesaian pembangunan tersebut. Diharapkan dukungan dari kita semua. Di akhir tahun 2024, Gemit melaunching percetakan Sinode Gemit sebagai unit usaha untuk menopang APB Majelis Sinode, BLK, dan penguatan kapasitas keterampilan anak-anak muda multimedia untuk menjawab kebutuhan dunia digital dan mampu bersaing dengan kemajuan teknologi saat ini. Seluruh kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di tahun 2024 merupakan cerminan sekaligus langkah awal dari 5 pilar yang menjadi fokus utama Majelis Sinode Gemit periode 2024-2027, yakni pendidikan, tata kelola sumber daya manusia dan digitalisasi, revitalisasi dan pengembangan aset, penata layanan, dan penginjilan yang holistik. Demikian sketsa pelayanan Majelis Sinode Gemit tahun 2024. Kiranya seluruh pelayanan yang dilakukan merupakan suatu persembahan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama dan seluruh ciptaan.